Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sepanjang jalur Pantura Barat, di sebuah kota kecil yang terletak di antara hamparan sawah hijau dan pantai yang indah, terdapat sebuah tempat yang tak banyak diketahui orang. Kota ini, yang dikenal dengan nama Kota Kajen, terletak di pesisir utara Jawa Tengah, di mana jalanan berdebu bertemu dengan keindahan alam yang tak ternilai. Kota ini mungkin tak sebesar kota-kota besar di Indonesia, tetapi memiliki pesona yang khas dan tak bisa dilewatkan begitu saja. Kota Kajen terkenal dengan batik yang kaya akan corak dan warna, hasil karya tangan para pengrajin lokal yang sudah turun-temurun mewariskan keterampilan ini. Setiap helai kain batik yang diproduksi di kota ini memiliki cerita, motif yang menggambarkan perjalanan panjang budaya Jawa yang mendalam. Tak hanya itu, makanan khas yang menggugah selera seperti nasi megono, sop ikan kepala mayung, dan sate capitan menjadi sajian yang wajib dicoba bagi siapapun yang mengunjungi kota ini. Di tiap sudut, aroma rempah-rempah yang khas tercium menggoda, mengundang setiap orang untuk merasakan kelezatan kuliner lokal yang tiada tanding. Namun, di balik kebersamaan dan keharmonisan masyarakat yang dikenal agamais, hiduplah sebuah kisah yang kelam. Kota yang tampak tenang, penuh dengan kehidupan sehari-hari yang penuh ketenangan, menyimpan cerita yang tidak banyak orang tahu. Di balik kesuksesan usaha dan kehidupan yang tampak sempurna, ada kekosongan yang tersembunyi, ada kejahatan yang bersembunyi di balik senyum indah seorang pria yang dianggap sempurna. Sebuah kisah tentang cinta yang terhianati, dosa yang tak termaafkan, dan sebuah arwah yang masih bergentayangan, menuntut balas. Kisah ini terjadi di kota kecil yang dikenal dengan sebutan Kota Kajen. Disinilah semuanya dimulai, di mana tak hanya keindahan batik dan kekayaan kuliner yang terkenal, tetapi juga sejarah gelap yang siap terungkap, mengubah kota yang tenang ini selamanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di sepanjang jalur Pantura Barat, Jawa Tengah, ada sebuah kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, batik yang memukau, dan makanan khasnya yang menggugah selera. Kota itu dikenal dengan nama Kajen, sebuah kota pesisir yang tenang dengan suasana yang begitu khas. Kajen memiliki pesona yang memikat hati, dan meskipun tidak sebesar kota-kota besar di Indonesia, keindahan alam dan keramahan warganya menjadikannya tempat yang sempurna untuk menjalani kehidupan yang damai. Kota Kajen terkenal dengan batik yang dihasilkan oleh pengrajin lokal, dengan corak yang kaya akan simbolisme dan sejarah. Setiap helai batik yang diproduksi bukan hanya sekadar kain, melainkan cerita tentang budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kuliner kota ini pun tak kalah menggoda. Nasi megono, sop kepala ikan manyung, dan sate capitan adalah beberapa hidangan yang selalu ramai dicari oleh wisatawan dan penduduk setempat. Di tengah-tengah kota yang damai ini, ada sebuah keluarga yang tampak sangat harmonis dan bahagia. Ferdiansyah, seorang pria sederhana yang berasal dari keluarga miskin, menikahi Fania, seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya raya. Fania adalah anak seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak aset, termasuk bisnis mobil bekas dan usaha cuci mobil yang sangat menguntungkan. Mereka menikah setelah beberapa tahun berpacaran, dan sejak pernikahan itu, mereka mulai membangun kehidupan bersama, dimulai dengan usaha cuci mobil dan jual beli mobil bekas yang sangat sukses. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata orang luar. Ferdiansyah yang dulu berasal dari keluarga sederhana kini menikmati kenyamanan hidup yang datang dengan menikahi Fania. Usaha mereka berkembang pesat berkat bantuan dana dari ayah Fania, dan dalam waktu singkat, Ferdiansyah dan Fania berhasil menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera. Mereka memiliki 3 orang anak yang cantik dan tampan, yang menjadi kebanggaan mereka. Setiap hari, mereka menunjukkan kemesraan lewat foto-foto keluarga yang penuh kebahagiaan di media sosial, dan banyak orang mengira kehidupan mereka adalah gambaran dari kesempurnaan. Namun, seperti halnya kebahagiaan yang seringkali diselimuti bayang-bayang kegelapan, begitu juga dengan kehidupan Ferdiansyah. Di balik kesuksesannya,
Dia mulai merasa bosan dengan rutinitas dan keharmonisan yang tampaknya terlalu sempurna. Kehidupan yang monoton dan penuh kewajiban membuatnya mulai mencari pelarian. Tanpa disadari, pelarian itu justru membawa dia pada sebuah kesalahan besar. Semua dimulai ketika Ferdiansyah bertemu dengan Nova Aningtyas, seorang janda muda yang bekerja sebagai admin di usaha cuci mobil miliknya. Nova memiliki 3 orang anak dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Ferdiansyah melihat Nova sebagai sosok yang bisa diperlakukan semaunya, seorang wanita yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas hubungan profesional antara atasan dan karyawan. Namun, Ferdiansyah yang mulai merasa terjebak dalam rutinitas pernikahannya dengan Fania, mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Nova, yang mulai merasakan perhatian dan kasih sayang dari Ferdiansyah, perlahan mulai tergoda. Ferdiansyah tahu bagaimana cara bermain kata dan memberikan kenyamanan. Dia memberikan Nova harapan palsu, mengatakan bahwa dia ingin membantu Nova keluar dari kesulitan finansial. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Ferdiansyah semakin merasa tertarik pada Nova, dan hubungan mereka pun mulai berkembang menjadi lebih gelap. Perselingkuhan antara Ferdiansyah dan Nova tidak bisa disembunyikan lama. Meskipun Ferdiansyah berusaha menjaga jarak dengan Fania, perasaan bersalah mulai menyelimuti dirinya. Namun, rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Nova yang semakin dekat dengan Ferdiansyah akhirnya hamil, dan perutnya yang semakin besar menjadi tanda jelas bahwa hubungan mereka telah melangkah lebih jauh. Ferdiansyah yang awalnya merasa terjebak, kini merasa terancam akan terbongkarnya kebohongannya. Saat Fania dan Ferdiansyah merencanakan perjalanan umroh, Nova yang tinggal sendirian di rumah kontrakan mewahnya merasakan musibah yang sangat tragis. Di tengah malam, saat Nova sedang berada di kamar mandi, dia terpleset dan jatuh. Kehamilannya yang sudah besar membuatnya kesulitan bergerak. Nova yang sudah sangat lemah dan tak bisa menghubungi siapapun hanya bisa berbaring, merasa sendirian dan penuh rasa sakit ketika Ferdiansyah mendengar kabar itu. Dia bergegas menuju rumah Nova, namun saat di jalan, mobil yang mereka tumpangi menabrak truk besar yang melaju kencang. Kecelakaan itu sangat tragis. Nova dan bayinya meninggal dunia seketika, sementara Ferdiansyah yang sangat panik dan bingung hanya bisa melarikan diri dari kenyataan. Fania yang sedang menunggu untuk melakukan medical check-up sebagai salah satu syarat perjalanan umroh di rumah sakit, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga dia mendengar kabar dari Ferdiansyah. Saat Fania tiba di rumah sakit, dia langsung dikejutkan dengan kenyataan pahit bahwa Nova telah meninggal. Ferdiansyah yang tampak cemas dan bingung mengaku telah mencoba menolong Nova. Namun ada yang janggal dalam ceritanya. Kecurigaan Fania pun semakin meningkat. Di saat yang sama, rasa sakit hati dan penyesalan mulai merayapi dirinya. Semua kebohongan yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Meskipun Fania merasa dikhianati, dia tetap tegar. Namun, keberanian dan ketegaran Fania mulai diuji lebih lanjut. Gangguan-gangguan aneh dimulai di showroom mereka. Pintu showroom terbuka sendiri, suara-suara aneh mulai terdengar, dan karyawan pun merasa tidak nyaman. Fania merasa terperangkap dalam keputusasaan dan kebingungan. Namun dia tidak bisa mengabaikan suara-suara itu. Suara tangisan wanita yang penuh penyesalan, yang terus menghantuinya setiap malam. Fania yang merasa tertekan memutuskan untuk memanggil seorang ustadz untuk membersihkan tempat usaha tersebut dari gangguan yang semakin kuat. Ketika ritual pembersihan dimulai, arwah Nova muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh penyesalan, dan dengan suara yang hanya bisa didengar di hati, dia mengungkapkan perasaannya yang terperangkap. Fania yang merasa marah dan kecewa akhirnya mengikhlaskan semuanya, memaafkan Nova, dan memberi ketenangan bagi arwah yang masih terganggu. Sejak saat itu, usaha Fania kembali berkembang. Dengan semangat yang baru, Fania memimpin usahanya dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun arwah Nova telah pergi, rasa penasaran masih ada dalam hati Fania. Apakah Ferdiansyah menyesal atas segala perbuatannya? Dan apakah karma akan segera datang untuk membayar semuanya? Ferdian, yang awalnya hidup nyaman dengan posisinya sebagai manajer di dealer mobil, merasa terancam oleh teror arwah pelakor. Setiap malam, suara langkah kaki yang tak tampak
bayangan yang bergerak cepat, dan bisikan nama-nama yang tak dikenal mengganggu tidurnya. Setiap kali dia berusaha menghadapi, semakin buruk keadaan yang dia alami. Pelakor yang telah meninggal dengan penuh dendam itu tak ingin membiarkan Ferdian lepas dari jeratnya. Hingga pada suatu malam, saat Ferdian pulang larut, dia mendengar suara wanita menangis dari dalam diler. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke dalam dan mendapati bayangan wanita berpakaian putih berdiri di depan mobil yang pernah menjadi saksi bisu perselingkuhannya. Saat dia mendekat, tiba-tiba bayangan itu berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan wajah yang tercabik-cabik dan mata yang memancarkan kebencian. "Kamu yang membuatku mati, Ferdian. Kini giliranmu," kata arwah itu dengan suara serak dan penuh amarah. Tak lama setelah itu, Ferdian mengalami mimpi buruk yang berulang. Setiap kali dia terbangun, dia merasa lebih lelah dan tubuhnya semakin rapuh. Keadaan fisiknya memburuk, begitu juga dengan finansialnya. Dealer mobil tempatnya bekerja tiba-tiba bangkrut karena skandal yang melibatkan mobil-mobil tak terjual dan laporan palsu yang dia buat untuk menutupi utang. Ferdian kehilangan pekerjaan dan satu-satunya tempat yang dia andalkan. Hidupnya mulai hancur. Dia yang dulunya hidup mewah kini terpaksa tinggal di kontrakan kumuh, dikelilingi kenangan kelam. Semua teman-temannya menghindar, dan dia hanya ditemani kesepian serta rasa bersalah yang mendalam. Bahkan, setiap kali dia mencoba tidur, arwah pelakor itu datang lagi, menyiksanya dengan bisikan yang tak pernah berhenti. "Kamu tak akan pernah lepas dari aku, Ferdian." Dan akhirnya, Ferdian hidup sengsara, terpenjara oleh dosa yang tak bisa dia lupakan, dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Di penghujung hidupnya, dia merasa sendiri, diabaikan, dan tak ada yang bisa menyelamatkannya dari kutukan yang ditinggalkan oleh arwah pelakor yang tak pernah menemukan kedamaian. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga hati dan niat dalam setiap tindakan kita. Perselingkuhan dan perbuatan buruk lainnya tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga mendatangkan murka Allah. Mengingkari hak-hak orang lain, apalagi dengan menyakiti hati sesama, akan menumbuhkan rasa penyesalan yang tak terhingga. Seperti halnya yang dialami Ferdian, setiap tindakan kita akan ada akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 40, "Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seseorang walaupun seberat zarah, sebuah atom, dan jika ada amal kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita, entah melalui azab di dunia atau di akhirat kelak. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Namun, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka, seperti yang terlihat dalam kisah Ferdian. Dalam Islam, taubat yang tulus adalah jalan menuju pengampunan Allah, selama kita benar-benar menyesali perbuatan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi jika seseorang terus hidup dalam penyesalan dan dosa, tanpa berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, maka dia akan terus menderita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan taubat adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bahwa hidup yang penuh dengan dosa hanya akan membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.